Perpustakaan Nasional berdiri pada tanggal 17 Mei 1980. Perpustakaan Nasional juga merupakan gabungan dari 4 perpustakaan. Yang pertama, ada Perpustakaan Museum Nasional. Yang kedua, ada Perpustakaan Politik dan Sosial. Ketiga, ada Perpustakaan Wilayah DKI Jakarta. Dan yang terakhir, bidang bibliografi dan deposit. Kemudian, pada tahun 1982, Perpustakaan Nasional mendapat pinjaman gedung di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Saat ini, gedung tersebut dialihfungsikan menjadi Museum Perumusan Proklamasi. Kemudian, pada tahun 1989, Butin Soeharto selaku ketua dari Yayasan Harapan Kita memberikan lahan di Salemba Raya untuk dimanfaatkan oleh Perpustakaan Nasional yang terdiri dari 3 blok gedung, yaitu Gedung B, Gedung C, dan Gedung D. Pada perkembangannya dibangun juga gedung untuk para proklamator Indonesia. Saat ini Perpustakaan Nasional sudah membangun sebuah gedung baru yang berlokasi di Medan Merdeka Selatan 11 yang mengusung konsep jendela dunia. Di gedung baru ini, Perpustakaan Nasional memiliki fasilitas layanan bertemakan Smart Library. Dengan semua ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca seluruh rakyat Indonesia dan juga meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Berpikir berbeda, lakukan hal besar dimulai dari membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan saya di sini ingin Wafik Wafik Albisri dan Rifki Dinoval ingin mewawancarai tentang sejarah dari perpustakaan. pertanyaan pertama boleh tanya nama dulu. Nama saya Hamam Husni, biasa dipanggil Hamam. Saya pustakawan di Perpustakaan Nasional, bertugas di layanan informasi. Jadi di sini saya ingin bertanya beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan pertama itu, Perpustakaan Nasional diresmikan oleh siapa ya? Dari awal, Iya, dari awal. sejarahnya. Kalau dari awal terbentuk, Perpustakaan Nasional itu yang meresmikan Presiden Soeharto. Jadi kalau pertama kali terbentuknya itu di tahun 1980, tanggal 17 Mei. Makanya tanggal 17 Mei itu setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Kelahiran Perpustakaan Nasional dan Hari Baca Nasional. Kalau gedungnya ini itu baru diresmikan, yang baru ya, itu dari tahun 2017, tanggal 14 September. Yang meresmikan itu Presiden Joko Widodo. Jadi di tahun 2017 itu dilakukan pemindahan koleksi dari Salemba yang gedung lama ke sini, gedung yang baru layanan. Kira-kira kalau pengunjung ini berapa orang yang datang ke perpustakaan dalam sehari? Kalau misal perkiraan ini? Perkiraannya lebih dari 1.000 ya. 1.000. Dari 1.000 kalau tidak salah. Soalnya kalau dari data yang terakhir saya lihat sih memang pengunjung itu tiap bulannya, tiap harinya Tiap itu hari. itu bisa ya lebih dari 1.000 ribuan. Terlebih kalau Sabtu Minggu itu kan banyak sekali. Kalau untuk buku yang paling sering dipinjam atau dibaca di perpustakaan ini, apakah bisa tahu? Kalau buku yang paling sering dibaca, saya mohon maaf kurang tahu detail ya. Iya. Itu informasinya, karena itu mungkin yang lebih bisa menjawab dari pustakawan yang dikoleksi, Langsung yang disirkulasi. Iya.
Dan kalau misalnya untuk peristiwa-peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi itu ada apa aja? Kayak misalnya ada buku yang kebakar atau kecurian gitu. Nah, itu pun juga sama sebenarnya. Kok detailnya saya kurang kurang bisa menjawab ya. Karena yang tahu secara real di dalam apa di dalam kegiatan-kegiatan itu dari perwakilan di pusakanya di koleksi, karena dia pasti tahu tuh kejadian-kejadian apa aja yang terjadi tiap harinya, ada kerusakan kah atau ada kehilangan kah atau jumlah peminjaman, jumlah pengembalian tuh mereka yang tahu. Data-datanya begitu. Nah, dari pertanyaan Kalau kalau yang pertanyaan tadi ada kejadian apa saja, kalau yang bisa saya jawab itu paling ada agenda apa aja. Misalkan di akhir-akhir ini ada agenda, kemarin ada agenda kerjasama Perpustakaan Nasional dengan namanya itu Sampurna Academy. Jadi ada kegiatan literasi akademi, literasi festival itu yang melibatkan anak-anak usia berapa kemarin ya tuh? Usia sekolah dasar sih ya, kalau nggak salah ya. Itu yang mereka sudah menerbitkan buku di usia segitu. Itu kemarin ada acaranya di situ. Terus di bulan lalu ada kegiatan-kegiatan juga yang berkaitan dengan literasi, berkaitan dengan kebudayaan, ya macam-macam. Ingin bertanya tentang siapa pendiri Perpusnas itu? Oke, jadi di Perpustakaan Nasional sendiri tidak ada pendiri dalam arti yang spesifik, karena Perpustakaan Nasional itu terdiri dari empat perpustakaan yang memang sudah ada dari zaman sebelum kemerdekaan atau zaman masih Hindia Belanda. Itu terdiri dari Perpustakaan Museum Nasional, Perpustakaan Sejarah Politik dan Sosial, Perpustakaan Wilayah DKI Jakarta, dan bidang bibliografi dan deposit Pusat Pembinaan Perpustakaan. Nah, ketika empat lembaga itu melebur, kita barulah itu menjadi Perpustakaan Nasional di bawah Ditjen Pendidikan yang waktu itu diketuai pertama kali oleh Ibu Mastini Haryo Prakoso. Seperti itu. Jadi mungkin daripada menggunakan istilah pendiri, kita menggunakan Ketua Perpustakaan Nasional pertama, yaitu Ibu Mastini Haryo Prakoso. Lanjut pertanyaan kedua, apa yang melatar belakangi berdirinya Perpusnas? Yang melatar belakangi berdirinya Perpusnas ya memang karena kebutuhan akan informasi di suatu negara gitu kan. Jadi kalau kita lihat negara lain kan pasti punya perpustakaan, unit dari bagian suatu pemerintahan atau negara pasti ada perpustakaan kan, bahkan sekolah. Nggak mungkin sebuah negara nggak punya perpustakaan. Iya, nggak mungkin dong. Oke, lanjut ketiga, kayak mengapa Perpusnas ini menjadi Perpustakaan Nasional? Kayak mengapa? Ya karena ini berada di pusat pemerintahannya, kayak dalam ibu kota gitu kan. Iya. Dan di mana gedung pertama Perpusnas itu? Kalau Perpustakaan Nasional itu gedung pertamanya itu yang dalam bentuk Perpustakaan Nasional yang resmi milik Perpustakaan Nasional itu ada di Salemba. Salimba ya? Iya. Terus dipindahkan ke sini? Karena itu tadi kita punya Perpustakaan Nasional terdiri dari 4 perpustakaan awalnya. Nah, masing-masing perpustakaan ini punya gedung masing-masing nih. Secontoh yang di area ini di Medan Merdeka Selatan itu kita ada Perpustakaan Sejarah dan Politik. Tapi itu kan masih dalam bentuk 4 lembaga. Tapi gedung pertama yang benar-benar dimiliki oleh Perpustakaan Nasional itu berada di Salemba. Itu udah menjawab pertanyaan nomor 5 juga sekali ya. Iya. Lanjut pertanyaan berikutnya, bagaimana proses peresmian Perpusnas itu? Peresmian Perpusnas. Kalau yang yang sekarang ini di gedung ini diresmikan tahun 2007 oleh Pak Joko Widodo Presiden. Tapi kalau yang di Salemba itu sekitar tahun 60-an ketika pemerintahan Pak Soeharto. Tahun berapa itu? Ya sekitar tahun 1980-an, 1987. Iya. Oke. Selanjutnya Mbak,
Sebelum gedung ini menjadi Perpusnas, gedung ini berfungsi seperti apa? Sebagai apa? Kayak gedung. Oh, dulu ini perpustakaan sejarah politik dan sosial, tapi hanya di bangunan cagar budaya yang di depan itu. Nah, terus setelah menjadi milik Perpustakaan Nasional, itu menjadi gedung pusat pendidikan dan pelatihannya Perpustakaan Nasional. Terus baru di tahun 2006 barulah ada gedung ini. Di gedung ini ya. Ya. Oke. Sudah berapa tahun Perpusnas ini berdiri? Kalau secara ininya ya, Informasi. Perpustakaan Nasional 17 Mei 1987. Tapi sebenarnya cikal bakal Perpustakaan Nasional ini sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, yang masih jadi 4 lembaga itu tadi sebelum lebur jadi 1. Itu sih. Dong 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 dong.